Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema yakni bab yang dibahas adalah indera pendengaran ya. Salah satu alat indera manusia yakni telinga. Nah, silakan kalian amati gambar bagian-bagian telinga berikut ya. Suara yang terdengar akan masuk ke telinga sebagai getaran. Getaran tersebut merambat ke dalam saluran telinga hingga mencapai gendang telinga. Gendang telinga pun ketika mendapat getaran suara itu ikut bergetar dan mengirimkan rangkaian getaran suara menuju ke 3 tulang yang ada di telinga bagian tengah. Nah, untuk gambarnya ini sama dengan gambar di buku paket kalian halaman 82. Bisa kalian buka paketnya halaman 82 untuk menyamakannya. Nah, ini keterangannya saya tampilkan. Di sini kita lihat dari sebelah kiri, yaitu ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, sampai saraf ke otak ya. Bagian-bagian telinga ada 3, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Kemudian yang telinga bagian tengah terdiri atas tulang telinga ya, tulang-tulang telinga dan ossicle. Ada saluran Eustasius juga. Kemudian di dalam telinga bagian dalam terdapat jendela oval, jendela bundar, koklea atau rumah siput, dan saraf ke otak. Ini bagian-bagian telinga, telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Next. Nah, silakan diamati gambar telinga bagian luar ya. Dalam telinga bagian luar tadi saya sebutkan terdapat daun telinga. Daun telinga ini yang biasa kita jewer yaitu namanya daun telinga. Terbuat dari tulang rawan yang lentur. Fungsi dari daun telinga untuk menampung getaran ya, untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Kemudian ada saluran telinga atau lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran. Kemudian ada kelenjar minyak atau kelenjar lemak dan rambut di dalam telinga itu fungsinya untuk menangkap kotoran agar tidak masuk ke dalam telinga, untuk menyaring kotoran ya. Kemudian ada membran timpani atau selaput gendang, fungsinya untuk menerima dan memperbesar getaran suara. Di samping selaput telinga terdapat gendang telinga untuk menangkap gelombang bunyi ya. Kemudian ini penjelasan dari yang saya sampaikan tadi. Next. Ya, di sini ada gambar telinga bagian tengah. Di dalam telinga bagian tengah terdapat saluran Eustasius dan 3 tulang pendengaran. Fungsi dari saluran Eustasius untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan udara ini menjaga agar gendang telinganya tidak rusak. Kemudian terdapat tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Di sini ada gambar telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, rumah siput, 3 saluran setengah lingkaran. Ya, tingkap bundar atau jendela oval fungsinya sebagai penghubung antara telinga tengah dengan
telinga dalam yang berupa selaput tipis. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Fungsinya untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran ke saraf pendengaran. Ya. Kemudian ada lagi tingkap jorong. Fungsinya untuk menerima dan menyampaikan getaran. Yang terakhir, 3 saluran setengah lingkaran yang ada di atas itu untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Nah, ini penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini terdapat beberapa gangguan pada telinga, contohnya ada tuli. Tuli ini berarti gangguan pada telinga akibat dari penumpukan kotoran atau karena kerusakan pada koklea, yakni rumah siput tadi. Kemudian yang kedua, infeksi telinga terjadi karena keluarnya cairan atau nanah sehingga harus segera ada tindak lanjut atau pengobatan khusus. Kemudian ada otosklerosis, yakni ditandai dengan gejala tinnitus, yaitu dering pada telinga. Jadi seolah-olah di dalam gendang telinga itu menggema terus, ada suara yang berisik ya, seperti itu. Jadi kayak ada suara sehingga suara yang kita terima tidak jelas. Kemudian ada presbikusis, yakni kerusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia tua atau manula. Ya. Kemudian ada earwax, yaitu airwork, penumpukan kotoran telinga yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran telinga. Penyumbatan ini terjadi karena jarang dibersihkan ya. Jadi kalian harus benar-benar telinganya. Bagaimana cara merawat telinga yang benar? Yakni pertama, membersihkan telinga dengan benar, misalnya dengan menggunakan cotton bud. Jangan membersihkan telinga dengan menggunakan benda tajam, misalnya cemiti atau mungkin benda yang keras ya. Kadang ada orang dulu menggunakan sapu lidi ya, atau juga anak-anak sekarang menggunakan kuku jari, itu tidak diperbolehkan karena benda-benda yang tajam atau kuku yang tajam bisa merobek saluran telinga sehingga keluarlah cairan yang dapat mengganggu pendengaran kita ya. Lindungi telinga dari suara keras, jadi usahakan kita menerima suara atau mendengarkan suara-suara yang lembut supaya tidak merusak selaput gendang telinga, supaya tidak robek. Kemudian yang ketiga, jaga telinga agar tetap kering. Ketika kita merasa ada air yang masuk ke dalam telinga, harus segera dibersihkan. Yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter, atau kita tanpa ke dokter bisa membersihkannya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali ya. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.